Kita lanjutkan kembali kawan-kawan sahabat semua tentang latihan soal tes seleksi pendamping desa. Kawan-kawan cukup putar dan dengarkan. Kita mulai soal yang nomor 1 dari sesi 3. Ini sesi 3 ya. Sesi 1 dan sesi 2 sudah saya upload. Soal yang nomor 1 dari sesi 3, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar dapat menerima pemberitahuan untuk tayangan berikutnya dan info-info lainnya. Soal nomor 1, kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan titik-titik. Saya ulangi lagi, kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan titik-titik. Pilihannya A. Pelayanan surat keterangan domisili, B. Pelayanan informasi, C. Pelayanan pengukuran tanah, D. Kegiatan ekonomi. Kita cek jawabannya. Yang benar adalah D. Kegiatan ekonomi. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan titik-titik. Kita ulangi soalnya. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan titik-titik. Pilihannya A. Kewenangan administratif, B. Kewenangan batas wilayah, C. Adat istiadat, D. Status desa. Kita cek jawabannya. C. Adat istiadat. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 3. Berikut yang bukan merupakan kewenangan desa adalah titik-titik. Sekali lagi, berikut yang bukan merupakan kewenangan desa adalah titik-titik. A. Kewenangan berdasarkan asal usul. B. Kewenangan pembangunan jalan daerah. C. Kewenangan lokal berskala desa. D. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Langsung kita cek jawabannya. Kewenangan pembangunan jalan daerah. Berikut yang bukan. Jadi pembangunan jalan daerah bukan merupakan kewenangan desa. Kita lanjut pada soal nomor 4. Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh titik-titik.
Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh A. Wakil kepala desa, B. Badan permusyawaratan desa, C. Unsur masyarakat, D. Perangkat desa. Jawabannya perangkat desa. Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kita lanjutkan soal nomor 5. Desa dapat mendirikan badan usaha milik atau badan usaha yang disingkat BUM desa yang dapat menjalankan usaha di bidang titik-titik. Kita ulangi, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang dapat menjalankan usaha di bidang titik-titik. A. Ekonomi dan pelayanan umum, B. Perdagangan dan jasa dokumen kependudukan, C. Ekonomi dan penyimpanan aset desa, D. Perdagangan dan pelayanan administratif masyarakat. Silakan dicermati. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang dapat menjalankan usaha di bidang titik-titik. Pilihannya A. Ekonomi dan pelayanan umum, B. Perdagangan dan jasa dokumen kependudukan, C. Ekonomi dan penyimpanan aset desa, D. Perdagangan dan pelayanan administratif. Jawabannya ekonomi dan pelayanan umum. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 6. Pengelolaan dan pengembangan BUM desa dikelola dengan semangat titik-titik. Pengelolaan dan pengembangan BUM desa dikelola dengan semangat titik-titik. Pilihannya A. Kekeluargaan dan kegotong royongan, B. Keuntungan usaha, C. Menguatkan kesejahteraan pengurus BUMDes, D. Memenuhi kebutuhan primer. Jawabannya kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi pengelolaan dan pengembangan BUM desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Lanjut pada soal berikutnya, nomor 7. Pendirian BUM desa disepakati melalui titik-titik. Pendirian BUM desa disepakati melalui titik-titik. A. Musyawarah LPMD dan seluruh RT, B. Musyawarah tokoh masyarakat, pelaku usaha dan investor, C. Musyawarah gabungan pedagang dan pengusaha di desa, D. Musyawarah desa. Pendirian BUM desa disepakati melalui titik-titik. A. Musyawarah LPMD dan seluruh RT, B. Musyawarah tokoh masyarakat, pelaku usaha dan investor, C. Musyawarah gabungan pedagang dan pengusaha di desa, D. Musyawarah desa. Jawabannya musyawarah desa. Pendirian BUM desa disepakati melalui musyawarah desa. Lanjut pada soal berikutnya, nomor 8. Pengesahan pendirian BUM desa ditetapkan dengan titik-titik. Ulangi lagi, pengesahan pendirian BUM desa ditetapkan dengan titik-titik.
Pilihannya A. Berita acara dan keputusan BPD, B. SK Bupati atau Wali Kota, C. Dinas Perdagangan dan UMKM, D. Peraturan Desa. Kita ulangi, pengesahan pendirian BUMDesa ditetapkan dengan titik-titik. Pilihannya A. Berita acara dan keputusan BPD, B. SK Bupati atau Wali Kota, C. Dinas Perdagangan dan UMKM, D. Peraturan Desa. Jawabannya Peraturan Desa. Pengesahan pendirian BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kita lanjutkan pada nomor 9. Masa jabatan kepala desa adalah titik-titik. Mudah sekali. Masa jabatan kepala desa adalah titik-titik. Pilihannya A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 5 tahun 7 bulan, D. 5 tahun 9 bulan. Masa jabatan kepala desa adalah titik-titik. A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 5 tahun 7 bulan, D. 5 tahun 9 bulan. Jawabannya adalah B. 6 tahun. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Sekali lagi, yang belum subscribe, klik tombol subscribe warna merah sebelah kanan supaya dapat memberitahuan kalau saya upload sesi berikutnya dan info penting lainnya. Soal nomor 10. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas titik-titik. Sekali lagi, menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas titik-titik. Pilihannya A. Kepala desa, B. Sekretaris desa dan perangkat seksi pelayanan dan pembangunan, C. Semua perangkat desa, D. Sekretaris desa dan perangkat desa. Sekali lagi, menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas titik-titik. A. Kepala desa, B. Sekretaris desa dan perangkat desa, seksi pelayanan dan pembangunan, C. Semua perangkat desa, D. Sekretaris desa dan perangkat desa. Jawabannya adalah kepala desa. Oke kawan-kawan, demikian sesi 3 yang terlewat. Sesi 1 dan sesi 2 silakan cek di uploadan video sebelumnya, dan semoga sesi berikutnya segera dapat saya upload. Terima kasih.